Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan penulisan saya terkait UAS dan evaluasi dari mata kuliah Finite Element and Multiphysics. Di sini saya mengangkat judul Analisis Two-Dimensional Multiphysics Thermal Structural Coupling pada Pressure Vessel bagian nozzle dan shellhead menggunakan metode Finite Element Analysis atau Finite Element Method dan Artificial Neural Network (ANN) dengan framework DI5. Pada evaluasi ini disusun oleh saya yang bernama Hazimi Hamar, NPM 23062928885, dengan dosen pengampu mata kuliah FEM yaitu Bapak Dr. Ahmad Indra Siswantara. Baik, di sini pada slide pertama yaitu ada rangkuman sedikit terkait pendahuluan mengapa saya mengambil uh, judul ini. Nah, di sini ada terkait analisis thermal structural coupling, yang dimana pengertiannya adalah menggabungkan dua fenomena fisik sesuai dengan mata kuliah yang diampu, yaitu adalah finite element multiphysics. Nah, di sini ada dua fenomena fisik yang akan dibahas. Nah, sistemnya terhadap pressure vessel, pada tepatnya atau signifikan pada sistemnya yaitu pressure vessel vertical separator. Nah, pada sistem ini memiliki nozzle dan shellhead yang memerlukan pendekatan holistik untuk memahami interaksi fisik antara tekanan internal dan temperatur eksternal dan deformasi material yang akan diinput pada desain sistem pressure vesselnya. Nah, dengan menggunakan metode FEM ini, kita melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak Abaqus CAE, yang dimana Abaqus CAE ini adalah software yang bisa melakukan analisis multiphysics. Nah, pendekatan ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang distribusi tegangan dan deformasi pada elemen struktural pada desain dan thermal analysis. Nah, framework DI5 akan memberikan peran penting dan menjadi peran kunci juga dalam mendukung proses analisis dengan langkah-langkah yang akan menghasilkan proses berpikir teknis dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab etis, keberlanjutan, dan keselarasan dengan nilai-nilai spiritual untuk mendapatkan kesadaran niat dalam penyelesaian dalam menangani sebuah problem engineering problem yang ada di studi case ini. Nah, dalam penerapan ini nanti analisis teknisnya tidak hanya berfokus pada hasil numerik, tetapi juga akan mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap keberlanjutan dan kontribusi terhadap solusi rekayasa yang lebih bermakna nantinya. Nah, ini adalah lingkup dari framework DI5, yaitu ada intention, initial thinking, idealization, dan instruction set. Nantinya akan berhubungan. Oke. Lalu lanjut yang kedua, yaitu ada pendahuluan yang dimana ini adalah sebuah rangkuman dari penulisan ujian evaluasi ujian akhir semester. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa framework DI5 ini adalah kesadaran berpikir untuk pemecahan masalah problem solving tadi dari engineering problem yang telah kita ambil, yang telah kita review, yang telah kita analisis untuk bisa dilakukan sebuah penelitian nantinya. Nah, Bapak Dr. Ahmad Indra di sini sebagai inisiator yang mengutip I'm My Consciousness dalam membentuk metode framework ini. Nah, yang menerangkan bahwa pentingnya memiliki kesadaran yang penuh terhadap Sang Pencipta. Nah, metode framework DI5 ini terdiri dari deep awareness of I, intention, initial thinking about the problem, idealization, instruction set. Nah, case study atau project using framework DI5 ini sesuai akan distrukturkan kepada analisis kita terhadap penelitian kita, yaitu yang berjudul Analisis Two-Dimensional Multiphysics Thermal Structural Coupling menggunakan Finite Element Method dan ANN untuk dengan strukturan framework DI5 terhadap pressure vessel, nozzle, dan shellhead. Baik, selanjutnya di sini ada outline daftar isi untuk the 33 DI5 Implementation Evaluation Criteria for FEM. Nah, di sini akan didaftarkan 33 poin ini dalam 5
DI5, yaitu yang pertama Deep Awareness of IDI, yang kedua Intention, yang ketiga Initial Thinking, yang keempat Idealization, yang kelima ada Instruction Set. Baik, yang pertama yaitu masuk kepada daftar Deep Awareness of IDI. Yang pertama yaitu ada Consciousness of Purpose. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan sangat menentukan untuk studi kasus ini dapat mempertahankan kesadaran penuh akan peran sang pencipta dalam membentuk pemikiran holistik. Yang mana nanti analisis-analisis ini sangat banyak mempertimbangkan parameter dan bakalan banyak nanti masukan untuk mendesain untuk menentukan struktur dari desain ini. Nah, hal ini akan mengingatkan kita akan kesadaran penuh ya dan tanggung jawab yang besar. Nah, di mana ini akan menjadi landasan berpikir dan antar sesama kita atau tim dalam melakukan analisis ini. Nah, dengan penuh kesadaran tinggi dalam menyelesaikan engineering problem melalui analisis FEM, setiap keputusan teknis terkait perancangan analisis dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk untuk menjaga keberlanjutan, lingkungan, dan kinerja sistem. Lalu selanjutnya ada self-awareness. Di sini penelitian ini menyadari keterbatasan asumsi awal dan peran analisis teknis sebagai solusi ilmiah yang dapat melibatkan atau membutuhkan rembakan, validasi, dan iterasi nantinya. Selanjutnya, yang ketiga, ethical considerations. Dalam penyelesaian masalah teknik ini, seperti ada studi kasus yang akan dipilih, yaitu nanti akan dianalisis distribusi tegangan pada nozzle dan shell head. Kita untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan memenuhi standar dari perancangan dan keselamatan untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada sistem. Selanjutnya, integration of CCIT. CCIT ini memiliki singkatan cara cerdas ingat Tuhan. Nah, pada CCIT ini memiliki proses dengan menjaga nilai spiritual dan mengintegrasikan kesadaran penuh terhadap Tuhan untuk setiap langkah dan solusi yang akan kita ambil dan yang akan kita rangkum nantinya. Yang kelima, critical reflection. Refleksi dapat menghubungkan hasil simulasi dengan dampak sosial sehingga bisa menciptakan rasa kepercayaan terkait akurasi untuk mencegah kesalahan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada continuum of awareness. Nah, kesadaran akan analisis yang akan dilakukan secara progresif dan berkelanjutan. Nah, ini akan dimulai dengan governing equation hingga tahap interpretasi dari hasil simulasi FEM nantinya. Baik, langsung ke daftar isi yang kedua, yaitu ada intention, niat kita yang melanjutkan dari 33 kriteria itu. Selanjutnya ada nomor 7, clarity of intent. Nah, tujuan proyek ini adalah untuk menganalisis distribusi tegangan dan deformasi akibat tekanan internal dan temperatur dengan niat memberikan solusi desain yang aman, efisien, dan tahan lama sesuai kehendak sang pencipta. Ini untuk menjaga keselamatan kerja nantinya, yang akan meningkatkan kinerja sistem nantinya. Nah, yang kedelapan ada alignment of objective. Nah, sasaran studi ini sejalan dengan nilai keberlanjutan dan universalitas. Nah, seperti meminimalkan risiko kegagalan struktural pada vessel yang beroperasi di lingkungan bertekanan tinggi. Selanjutnya ada relevance of intent. Nah, niat ini relevan dengan kebutuhan rekayasa dunia nyata, yang dimana studi kasus ini dapat menjaga keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan menjadi pilar utama desain teknik modern. Oke. Nah, lalu yang ke-10 yaitu ada sustainable focus. Nah, solusi yang diajukan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan operasional, termasuk efisiensi energi dan material yang akan digunakan. Yang ke-11 ada focus on quality. Nah, intensi yang akan menghasilkan simulasi dengan akurasi tinggi dan validasi hasil melalui metode numerik dan iterasi memastikan bahwa desain yang dihasilkan berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya ada daftar isi yang ketiga, yaitu initial thinking about the problem case tadi yang kita ambil. Nah, yang number yang ke-12 itu ada problem understanding.
Di sini masalah yang dihadapi adalah bagaimana mendesain vessel yang mampu menahan beban tekanan internal dan peradaban suhu eksternal dari luar tanpa mengalami kegagalan struktural yang ada pada sistemnya. Terutama untuk studi case ini adalah pressure vessel vertical separator yang dimana sangat rentan sekali terkena suhu dari luar dan tekanan dari dalam yang uh, bisa berubah-ubah. Nah, di sini pemahaman ini menjadi dasar seluruh analisis nantinya. Nah, yang ke-13 ada stakeholder awareness. Nah, di sini saya mengambil studi ini dapat mempertimbangkan kebutuhan operator, industri, teknisi, dan regulator untuk memastikan bahwa solusi yang diajukan sesuai dengan standar keselamatan dan keandalan yang berlaku. Nah, selanjutnya, number 14, contextual analysis. Nah, masalah ini pada analisis ini dalam konteks tekanan internal, suhu operasi, dan operasi lingkungan eksternal untuk memastikan relevansi hasil simulasi. Lalu yang ke-15, root cause analysis, itu penekanan yang diberikan pada identifikasi penyebab utama seperti konsentrasi tegangan pada area transisi nozzle dan shellac yang menjadi titik kritis desain. Dan nanti thermal analysis akan membentuk atau akan mempengaruhi terhadap material properties nantinya. Baik, di sini ada relevance of analysis. Itu di sini ada penjabaran dari proses validasi FEM, yaitu saya menggunakan tentunya untuk pemikiran dasarnya itu saya menggunakan matriks global dan struktur persamaan numerik tegangan termal untuk analisis dasar dari metode numerik yang akan di-input. Nah, untuk hasil-hasil dari hasil tegangan, hasil deformasi, hasil dari klasifikasi, dari stres, strain, nanti akan dimulai dari dasar uh, yang perlu proses validasi frame memulai dari dasar ini, yaitu ada matriks global, struktur persamaan numerik, dan tegangan intervalnya. Nah, prinsip teoritisnya nanti untuk penjabaran FEA-nya itu akan menggunakan teoritis hukum Hooke, Fourier Law, dan elastis linear seperti pada penulisan saya ini. Nah, di sini masuklah ke relevant of analysis, yang dimana analisis ini akan fokus pada hasil yang dapat diaplikasikan langsung dalam desain nyata. Jadi kondisi pressure vessel atau sistem ini akan disesuaikan dengan aktualnya seperti apa. Nah, nanti kita masukkan load case-nya sesuai dengan aktualnya. Nah, itu maksud dari relevance of analysis yang menjadikannya relevan untuk implementasi industri nantinya. Nah, yang ke-17 ada use of data and evidence. Data material dan kondisi operasi diambil dari standar ASME untuk memastikan bahwa simulasi didasarkan pada data yang kredibel dan dapat diverifikasi. Nah, di sini kita mencoba untuk membandingkan perbedaan suhu. ASME memberikan standar-standar sesuai dengan klasifikasi parameter desain dari sistemnya. Namun, mungkin memiliki kekurangan bahwa implementasi terhadap suhu eksternal dan perubahan suhu internal yang akan terjadi itu belum ada estimasi. Nah, di sini akan menjadi solusi bahwa kita dapat menganalisis nih bagaimana untuk geometri material properties yang di-input oleh ASME, kita bisa melihat bahwa titik kritisnya ini akan menghasilkan baiknya seperti apa lagi dengan suhu atau baiknya dari tegangan pressure berapa nantinya untuk struktural ini bisa berfungsi nantinya seperti itu. Oke, selanjutnya ada idealization. Nah, di sini ada assumptions clarity. Nah, asumsi yang digunakan mencantum kondisi operasi steady states, yang dimana isotropik pada material dan boundary conditionnya yang akan disesuaikan. Nah, semua asumsi ini didukung oleh referensi literatur nantinya. Lalu lanjut ke idealization, creativity and innovation. Nah, simulasi dilakukan dengan pendekatan inovatif menggunakan coupling.
Nah, coupling ini yang tadi fenomena dua fisik antara thermal dan strukturalnya nanti akan dievaluasi dan dianalisis. Nah, dan integrasinya ini, hasil dari outputnya ini akan diintegrasikan dengan ANN untuk meningkatkan efisiensi prediksi hasil. Nah, ANN ini sangat-sangat adalah sebuah teknologi baru yang sangat maju ya, yang dimana dia bisa mengkritisi di mana titik konsentrasi yang menunjukkan titik tegangan atau titik thermal analisis yang akan muncul gitu. Jadi dia lebih terbarukan, dia lebih modern untuk inovasinya. Nah, ANN ini akan memberikan hidden layer. Hidden layer ini dari banyaknya layer kita bisa memilih atau bisa melihat nanti di mana titik konsentrasi yang muncul nantinya. Nah, lalu lanjut ke physical realism, yaitu ada model yang digunakan mematuhi hukum fisika dasar yang tadi, seperti hukum Fourier untuk transfer panas, heat transfer, dan hukum Hooke untuk tegangan elastis. Oke, lanjut dari idealizations, ada alignment with intent. Semua langkah idealisasi ini diselaraskan dengan tujuan untuk menghasilkan desain yang aman, efisien, dan tahan lama. Nah, scalability and adaptability, model ini dirancang agar dapat diterapkan pada berbagai kondisi operasi dan ukuran vessel yang berbeda. Nah, itu dari scalability dan adaptability dari simulasi menggunakan abacus CAE di idealization-nya. Oke, simplicity and elegancy. Nah, meskipun kompleksitas analisisnya tinggi, pendekatan idealisasi menjaga keseimbangan antara kesederhanaan model dan akurasi hasil. Baik. Nah, selanjutnya yang kelima ada dari daftar istri, instruction set. Instruction set. Nah, di sini ada clarity of steps. Nah, di sini ada flowchart dari instruction set yang saya coba masukkan ke dalam Google Colab ya. Di sini setiap langkah simulasi akan dijelaskan dengan detail. Nah, dimulai dari input parameter, input material, load case, meshing, dan job analysis dan visualization-nya nanti akan menghasilkan klasifikasi antara struktur dan thermal analysis. Nah, lalu ada yang selanjutnya ada komprehensif. Nah, prosedur ini akan mencakup semua aspek penting, termasuk validasi hasil dan analisis sensitivitas. Nah, lalu selanjutnya ada physical interpretation. Nah, hasil tegangan dan deformasi akan dijelaskan secara mendalam, yang dimana yang saya sebutkan tadi ada stres, yang dimana titik stres itu akan kita lihat pada meshingnya terjadi nanti apakah di dalam material, apakah atau di luar material. Jadi titik konsentrasi skalanya itu akan kita tunjukkan di mana titiknya itu apakah pada nozzle, apakah pada shell head. Nah, di sini kita akan mendapatkan jawabannya nanti dan interpretasi fisik ini akan relevan dengan kondisi nyata. Nah, lalu yang selanjutnya, error minimizations, refinement mesh, dan iterasi dilakukan untuk mengurangi kesalahan numerik dalam hasil simulasi. Nah, ini akan melakukan evaluasi ya, akan melakukan percobaan yang dimana minim error nanti kita lihat di bagian titik mana nanti untuk meminimization-nya. Oke, selanjutnya verification and validation. Nah, solusi ini akan diverifikasi dengan data standar ASME dan validasi melalui interpretasi hasil yang logis. Nah, di sini kita coba lihat seberapa jauh sih dari analisis ASME, dari asumsi geometri yang diberikan oleh ASME dengan implementasi dengan software kita. Kita mencoba pendekatan kita apakah ASME memberikan standar yang sesuai dengan analisis kita. Nah, namun kalau misalnya ada terjadi perbedaan, berarti kita ada bermain di variasi suhu eksternal internal yang akan memberikan masukan kepada ASME menjadi pembanding apakah ASME itu memberikan kalau tidak salah ada suhu eksternalnya itu dia memberikan
30 sampai 35 derajat Celcius untuk eksternalnya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk bermain dan bervariasi di sini, dan nanti yang sesuai dengan ASMIC kita coba bandingkan dengan software kita apakah sama atau tidak. Nah, ini nanti akan menjadikan verifikasi dan validasi dan masukan keberlanjutan untuk nantinya bagaimana bagusnya pressure vessel ini untuk diimplementasikan sesuai dengan sesuai dengan semua keadaan. Oke, selanjutnya iterative approach. Nah, proses iterasi dan nanti dilakukan untuk menyempurnakan hasil berdasarkan simulasi awal. Lalu lanjut ke sustainability integrations. Nah, analisis ini mempertimbangkan dampak lingkungan dan efisiensi penggunaan material. Nah, lalu communication effectiveness. Nah, laporan hasil dibuat dalam format yang mudah dipahami oleh teknisi dan manajer proyek. Nah, di sini kita akan merangkum semua, akan mereport semua apa yang kita dapat dan bagaimana kita menginput detailnya seperti apa prosedurnya akan kita susun dengan rapi. Lalu 32 alignment with the DI5 framework. Nah, ini struktur langkah yang membuat kita paham dari niat, implementasi, aplikasi, dan validasi verifikasi untuk analisis kita. Nah, di sini semua langkah solusi mematuhi prinsip framework DI5 yang memastikan keselarasan dengan niat awal. Nah, ini terkadang banyak yang keliru bahwa setelah hasil yang didapatkan tidak melakukan evaluasi atau pertimbangkan lagi dan sering lupa dengan niat awalnya mau apa gitu. Nah, di sini kita akan diingatkan oleh framework bahwa adanya struktur ini untuk menjaga supaya kita tidak lupa akan kondisi atau niat awal kita akan merancang untuk sistem ini. Nah, documentation quality di sini dokumentasi dibuat secara profesional mencakup semua aspek dari prosedur hingga hasil simulasi. Nah, yang tadi prosedur akan di-report dan akan didokumentasikan, akan diberikan komen-komen untuk secara profesional dapat dimengerti oleh teknisi maupun insinyur teknik nantinya. Oke, di sini ada overall criticism ya yang saya rangkum bahwa pendekatan ini telah berhasil untuk mengintegrasikan teknis dan spiritualitas dalam studi kasus. Nah, di sini kita dapat mengintegrasikannya dan memberikan solusi yang tidak hanya praktif tetapi dilakukan dengan pengembangan metode validasi tambahan dan penerapan hasil simulasi dalam kondisi operasi nyata. Nah, untuk meningkatkan akurasi prediksi nantinya di semua kondisi. Baik. Baik, itulah hasil dari presentasi saya, evaluasi UAS Finite Element Multiphysics dengan di case project tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang di sini mungkin kesan dan pesannya saya sangat-sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Dr. Ahmad Indra yang memberikan saya metode framework DI5 ini baik baik dari perkuliahan ini sangat-sangat berguna sekali Pak untuk jenjang kedepannya yang dimana nanti akan saya gunakan untuk mengimplementasikan semua tindakan ya baik dalam keluarga, baik dalam kerja sama tim nantinya, baik dalam berteman pun ini sangat-sangat berguna dimanapun. Saya sangat berterima kasih sekali sudah memperkenalkan framework DI5 ini. Baik, sekian dari saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.